Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat Quran dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di channel Ruku Channel dalam program Ngobras, ngobrol santai dengan para tokoh, musisi hijrah, dan para ustadz-ustadz kondang lainnya. Nah, kebetulan nih, bukan kebetulan, qadarullah, hari ini saya berjumpa dengan, ya Allah, dengan idola saya nih, Masya Allah, dengan guru saya spesial, Ustadz Haikal Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah, kullu tamam. Masya Allah. Nah, kebetulan kami ada, bukan kebetulan ya, qadarullah, Allah takdirkan hari ini ada kajian rutin di Rumah Quran As-Solihin Kalibata. Nah, setelah itu, maaf nih ya Ustadz, Siap. saya todong buat ngobras nih Ustadz. Nah, ngobrol santai yang ngebahas tentang apa ya, segala aktivitas Ustadz. Boleh. Dan dakwah Ustadz seperti itu. Dan ada sedikit parenting Ustadz. Yang seperti kajian kita tadi. Ini yang pertama loh. Gitu. Setelah gonjang-ganjing fitnah, isu yang pertama. Yang pertama. Allahu Akbar. Pertama di Ruku Channel. Agak keberatan sih ya. Allahu Akbar, keberatan. Males lah gitu-gitu ya. Kenapa? Sebab di rumah kita sebenarnya harum-harum aja. Benar. Tahu-tahu ada bangkai. Bangkai itu diapain kira-kira? Oh, dibuang lah. Dibuang lah. Ngapain lu bahas? Benar. Sosial media kita itu penuh bangkai. Oh iya. Dan direspon, di retweet, di komen, di follow. Jadilah sosial media yang hari ini penuh bangkai. Oh. Bau dong. Bau, itu Buang sebabnya. aja udah. Itu sebabnya saya buang. Nggak Banyak mungkin, yang dengki berarti ya. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Mereka para buzzer yang membuat suasana ini menjadi nggak nyaman. Allah. Selama masih ada para buzzer, selama itu juga Indonesia tidak akan pernah bersatu dan akur. Dan selalu ada dua koridor, dua selalu ada. Yang Dia yang ciptakan. Cebong kampret itu, Ustaz. Dia yang ciptakan. Dia yang ciptakan. Udah kelar cebong kampret, diciptakan kodrun. Oh, sekarang. Dia juga yang ciptakan. Orang-orang yang sama. Mereka ini perusak NKRI. Nah, itu kita mau keluar dari situ dulu, Ustaz. Kita yang adem-adem dulu nih. Iya, itu sebabnya saya nggak berkenan maksudnya. Iya. Nah, kalau sekarang karena temanya udah ketahuan, nggak ngulik-ngulik. Enggak. Temanya parenting, jadi saya berkenan. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan pertama nih Ustadz. Kesibukan apa nih yang Ustadz jalani yang Ramadan ini? Pasti dakwah lah ya. Iya, betul. Gitu ya. Dakwah, pastinya dakwah. Namun saya membatasi hanya 100 masjid lah. Allah, 100 masjid. Satu bulan hanya 100 masjid. Di Ramadan? Banyak. Di luar juga begitu. Allahu Akbar. Ada keluar negeri belum? Ramadan ini belum? Enggak. Belum. Insya Allah ba'da Idul Fitri ya? Ya, ba'da Idul Fitri. Saya batasin itu aja. Yang penting jangan lebih dari sama teman-teman sama anak-anak. Jangan lebih dari 100 masjid aja. Kalau lebih dari itu, saya akan mengabaikan hak yang lebih lagi yang harus saya tunaikan. Hak anak dan istri. Keluarga. Gitu. Nah, Babe kan sangat aktif nih dakwahnya nih. Banyak gak sih majelis atau organisasi yang Ustadz Haikal bina nih? Banyak banget. Dari mulai apa ya? Kors Mubalik Jakarta. Oke. SKMJ ya. KMJ namanya. Kedua SKPI. Serikat Kebangkitan Pemuda Indonesia. Apa itu? SKPI. Ya, untuk kebangkitan pemuda. Ketiga MKI. Majelis Keluarga Indonesia. Ya. Keempat, apalagi ya, sampai saya lupa, banyak banget soalnya. Allahu Akbar. Iya. Itu apa namanya? Dewan Ekonomi Masjid Indonesia. DEMI. Dewan Ekonomi Masjid Indonesia. Iya. Kelima, apalagi coba? Pokoknya banyak lah ya. Banyak banget dah. Banyak ya. Terus Ustadz juga sering dakwah keluar kota, keluar negeri. Nah, yang paling terjauh itu kemana dan apa yang paling berkesan? Yang paling terjauh
Ya Eropa. Eropa. Kesan sekali ya. Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, Swedia, Belgia. Masya Allah. Di Timur Tengah ya Jordania, Aman, Bahrain, Qatar, semualah. Dengar-dengar mau ke Aqsa habis ini. Idul Fitri ya? Idul Fitri, insya Allah. Allahu Akbar. Insya Allah ke Aqsa. Kalau ngomongin Aqsa ya, Masya Allah nggak ada habisnya ya, Insya Allah Aqsa ya. Nggak ada habisnya. Nah, Anda punya informasi juga, setiap Sabtu tuh Anda lihat di Instagram Ustadz tuh ada program rukyah tuh ya? Nah, itu Anda khususkan tuh buat keluarga deh. Oh, keluarga. Hubungan tidak harmonis suami istri. Perlu di rukyah? Perlu tuh? Iya dong. Oh, gitu. Jin itu mendapatkan penghargaan sesama bangsa jin, hadis ya. Iya. Bahasanya kurang lebih gitulah. Jadi jin itu akan merayakan pesta pora ketika dia berhasil memisahkan antara suami dan istri. Kosim ya namanya ya, setannya. Iya, jin Qasim. Qasim. Prestasi jin tertinggi itu adalah memisahkan suami istri. Allahu Akbar. Jadi ketika Anda mandang istri itu kelihatannya ngeselin, sebenarnya tidak, jin yang berperan itu. Allahu Akbar. Suami yang awalnya sibuk, Ya. bener-bener dia kerja, Ya. bener-bener dia pulangnya itu karena lembur. Jin bisikin si istri Istrinya. ini, pasti nih ada cewek lain. Pasti nih, mampir nih ke pos 2 nih gitu ya. Masya Allah. Padahal sih emang lembur ya Ustaz. Itu dia, awalnya emang betul-betul. Dan terjadilah the law of attraction. Oh. Tadinya enggak, tapi karena sering diulang-ulang, itu mewujudkannya. Oh gitu. Apapun yang Anda sering ulang-ulang, baik Anda senang atau nggak senang, terwujud. Terjadi. Baik Anda suka atau nggak suka, kalau itu yang sering Anda tampilkan dalam pikiran, terjadi. Oh gitu. Allahu Akbar. Terjadi. Bisa dibawa ke dalam doa dong berarti ya? Itulah doa yang Anda maksud dengan bahasa ateis. Masya Allah. Iya, Kan dia bilang begitu. Whatever you repeat in your brain, and you will grab in your hand. Masya Allah. You will get in your hand. Ada teksnya di bawah ini ya sahabat ya. Whatever you repeat in your brain, apapun yang Anda ulang-ulang dalam pikiran, you like or you dislike, Anda suka atau nggak suka, you want or you don't want, Anda mau atau nggak mau, you will grab in your hand. Oh, terpatri dalam otak belakang Anda akan alam bawah genggam sadar di kita. tangan. Iya. Allahu Akbar. Anda suka atau nggak suka, Anda ingin atau nggak ingin, apapun yang Anda ulang-ulang itu Anda genggam. Saya dulu ya, sebelum tahu ilmu ini, saya takut tuh Aisyah ketabrak. Ya Allah. Jangan sampai ketabrak. Ketabrak dia. Repeat terus. Tabrak dia. Bawa rumah sakit. Allahu Akbar. Tahun berapa Ustaz? Masih SD kelas berapa ya? Kalau nggak kelas 4 kali kelas 3. Tabrak apa? Dan di mana? Motor. Di Ya rumah. Allah. Depan rumah. Waduh. Ya Allah. Ya Allah. Kacau. Jahitan dong banyak. Waduh, ngeri dah saya. Aduh, Saya nggak mau Masya ingat-ingat, saya nggak mau ulang-ulang lagi. Mana anak yang dinanti-nanti? Saya nggak mau ingat-ingat, saya nggak mau ulang-ulang. Aisyah sehat walafiat, sempurna lahir batin. Alhamdulillah, tambah cantik. Tambah manis, Masya tambah Allah. cantik gitu. Tambah pintar ya. Tambah pinter, tambah banyak hafalan Quran. Allahu Akbar. Insya Allah jadi anak solehah di dunia wa akhirat. Amin ya Rabb. Amin Nah, ya Rabb. kalau boleh tahu nih, dulu kan Ustadz tertarik dengan mendalami parentingnya. Ya, Itu kenapa sih? Dan tolak ukur titik awalnya tuh apa? Kejadian apa gitu? Begini ya, saya sampaikan begini. Ketertarikan itu karena lebih daripada separuh umur saya ngurusin anak-anak. Separoh? Lebih daripada separuh umur. Anak sendiri apa anak orang lain? Anak orang. Allahu Akbar. Waktu zaman 1000 gini, sejak tahun 1986 86? saya udah ngajar anak-anak. Allahu Akbar. Ngajar ngaji apa Ngajar ngaji, Ya Allah. ngajar matematika, pokoknya semua yang saya bisa ajarin. Ajarin. Bahasa Inggris, matematika, dan ngaji. Pemberantasan buta huruf Al-Quran namanya. Mulia sekali, Masya Allah. Tahun 86. Masya Allah. Di saat orang-orang sibuk dengan kegiatan yang lain, mencari dunia. Belum ada 86. Belum ada. Belum ada. Anda udah bikin. Belum ada, Allahu Akbar. Itu yayasan yang di rumah itu Iya. dimulai 1986. Allah, udah lama banget ya. Bukan awalnya sebuah cuma sekedar panggilan jiwa. Saya tinggal di komplek Pas Pampres. Tahun 84 masjid itu berdiri. Iya.
Anak-anak yang ke masjid itu gara-gara di rumahnya berisik. Oh iya. Bapaknya marah. Oh iya. Bapaknya bilang, berisik kamu. Sana ke masjid. Diusir. Diusir. Oh, ditampung. Sampai di masjid, merebutnya galak. Berisik kamu. Sama aja. Karena keluar. Mau Iya. kemana tuh anak? Iya benar. Dari rumahnya disuruh ke masjid tuh. Dari masjid sama warga disuruh keluar tuh. Iya. Saya tampung. Allah. Sampai sekarang. Nyaman. Betah. Sampai sekarang. Allahu Akbar. Bahkan ada yang udah nikah kalau nggak salah tuh kemarin. Udah. Punya anak 2 ya. Udah. Ngaji kecil di situ. Gua ngajarin Kemarin di situ, lihat apa di situ. Ustadz bikin video. Ini dulu ngaji kecil di sini nih. Kamu udah punya anak 2. Kayak gitulah yang saya pangku-pangku tadi semua. Semua udah punya anak. Allah. Ya nggak bisa gue pangku lagi dong. Jangan. Berat. Iya, Masya Allah. Nah, dulu kan Ustadz nih spesialis tuh konsultan ya ke perusahaan satu, perusahaan yang lain. Terus image-nya sekarang sudah berganti dan bertransformasi sebagai pendakwah. Titik awalnya dari mana sih, Ustadz? Saya luruskan gitu ya. Sosial media itu bisa dilihat dari berbagai sudut. Bagi teman-teman saya yang komunitasnya non-muslim, dia akan tetap menikmati saya sebagai seorang motivator. Oke. Masih ya? Masih. Nggak berkurang. Dan teman-teman dengan komunitasnya dakwah, dia akan melihat saya dari sisi dakwah. Oh, 2 sisi yang berbeda. Iya, jadi saya tidak meninggalkan di kedua bagian itu. Tetap jalan bareng. Tetap jalan bareng. Ketemunya di atas, jadi bermanfaat buat Gitu, orang banyak. tetap. Allah Akbar. Tetap memberikan pelatihan, tetap memberikan Di bawah motivasi. di bawah Majelis Keluarga Indonesia itu bukan? Bukan. Itu Anugerah Consulting. Oh, Anugerah Consulting. Anugerah Consulting gitu loh. Yang tetap memberikan pelatihan kepada consumer product, Consumer product. banking, insurance. Oh, dulu macam-macam. basicnya Ustadz dari sales tadi ya? Sales, Marketingnya. sales. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, Ustadz, minta nasihatnya dong, bagaimana orang tua sebaiknya bersikap kepada anak saat mengalami perubahan perilaku nih atau sikap nih. Kayaknya anaknya udah agak menceng-menceng nih gitu. Ada nggak nasihatnya untuk para orang tua nih? Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Anakmu jangan dikasih rel, tapi berikanlah dia koridor. Ya. Ada batas yang tidak boleh dia lalui. Ya. Ya, seperti koridor kan gini, maaf ya. Koridor kan koridor ya, koridor. Kalau rel kan ada relnya gitu kan ya. Dia mesti ikut di rel. Nah, ini koridor. Jangan sampai dibikin rel karena itu mengekangnya, membuat dia mati kreativitas, membuat dia nggak bisa berkembang dan segalanya. Oh, Tapi berikan dia koridor. Batasnya aja, ini batasnya apa? batasnya. Selama dia tidak melampaui batas itu, Ya. jangan Jangan dikekang. dikekang. Oke. Perubahan pasti. Pasti. Dari mulai nggak ada tertarik langsung ketertarikan lawan jenis, Iya. itu pasti Biarin wajar, aja. lumrah, biasa. Tapi arahin. Ya, arahin yang soleh, yang soleha gitu. Batasnya itu jangan sampai non muslim. Oke. Boundariesnya situ. Oke. Itu dia. Kalaupun nyebrang gimana tuh, Ustaz? Nyebrang nih udah, namanya cinta kan buta ya. Nah. Nyebrang dia lewat boundariesnya itu. Ada yang ente langgar kalau dia sampai ngelonggar. Kalau dia sampai nyebrang, ada yang ente langgar. Apa itu? Satu, ente nggak ngajarin agama. Benar. Dua, ente nggak buat dia orang yang cinta dengan Rasulullah. Oh, benar. Mustahil orang yang cinta Rasulullah mampu mencintai orang yang tidak mencintai Rasulullah. Benar. Berarti dari dasarnya kita, fondasinya harus benar-benar kuat. Cinta Nabi. Love Tauhid, itu, ya. cinta itu kepada Rasulullah, pada Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak mungkin cinta itu mampu melampaui itu. Oke. Kecuali memang dia nggak beriman. Benar. Kita ngomong kalau orang beriman ya. Tidak mungkin dia mampu mencintai orang yang tidak mencintai Rasulullah. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun diiming-imingi segala macam Tidak mungkin. dunia, nggak mungkin. Tidak mungkin. Kalau dia cinta kepada Allah dan Rasulnya,
dia hanya mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia pasti mencintai orang yang juga mencintai Allah dan Rasulnya. Allah. Bagaimana mungkin orang yang ngata-ngatain Nabi ente suka sama dia? Iya. Oh, itu udah pasti refleks kita akan sangat membenci. Jelas, sebagus apapun dia, secantik apapun dia, sekaya apapun dia, tapi dia menghina Rasulullah. Iya. Kalau dalam alam bawah sadar kita udah pasti gitu. istilah saya kelar hidup loh. Iya, benar. Wassalam. Wassalam. Masya Allah. Persyaratan kita bersama adalah kita sama-sama mencintai Rasulullah. Nah, betul. Insya Allah bisa berjumpa. Amin ya Bersama rabbal Rasulullah. alamin. Masya Itu yang kita Allah. nantikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Saat mungkin nggak panjang-panjang ya ngobrasnya ya, karena kita sambil ngabuburit juga nih sahabatku. Ya. Ngabuburit, ngambil nungguin waktu berbuka setelah kajian. Kopi udah dipesen tadi ya. Mantap. Kopi apa tadi tuh? Hot, Salt, karamel, macchiato, double shot. Allah Akbar, komplit. Anehnya nggak pernah minum tuh kopi yang kayak gitu. Oh, ini raja kopi, sahabat, masya Allah. Sebab bukan saya yang bikin, orang lain. Jadi Orang begitu. lain, Kalau saya yang orang bikin, lain lagi. Masya Allah. Oh iya benar. Iya. Kalau kopi yang saya bikin, kopi Maulid. Kamu Maulid. Kopi Maulid, Kalau yang diseduh. ini kopi kenangan. Kopi kenangan. Kenangan, iya. Kebetulan Semua kopi begitu saya mesennya di kenangan, di mana pun Sama aja? Sama aja. Oh. Saya minta yang seperti itu. yang seperti itu. Memang dari dulu suka ngopi ya bagaimana? Aku lihat suka di YouTube tuh. Kopi mana kopi nih? Kalau belum kajian, nggak kalah deh. Udah aja nih kopinya nih. Nggak ada kopi, udah pulang aja gitu ya. Emang bener-bener pencinta kopi ya? Ya itu kadang-kadang buat joke, Gejok, benar, biar cair. Tapi memang suntuk kalau nggak ada kopi. Oh benar. Ini psikologis ya. Walaupun nggak aneh minum, timbul pede dan inspirasi dengan baunya. Kopi. Allah Akbar. Kopi apa tuh yang biasa minum? Robusta apa? Arabica atau dua-duanya? Saya kurang suka Arabica, Robusta. Robusta. Allah Akbar, Robusta. Mantap, insya Allah. Teh tapi juga doyan dong. Teh suka. Jadi kalau buka puasa langsung minum kopi apa gimana? Kopi. Langsung kopi? Enggak? Air putih enggak? Ya kurma. Kopi. Kopi. Ada kurma nggak nih? Manis? Kurma? Ada. Kurma ada kurma? Ada. Oh, alhamdulillah. Tapi ya manis juga penting. Bener. Walaupun manis kalau nggak setia ya percuma juga. Benar. Sampai tukang martabak tuh bingung. Benar. Tukang martabak ya? Tukang martabak. Pak, Yang di- martabak yang di- telur apa martabak manis? Dia bilang percuma Pak, manis kalau nggak setia, dibingung aja. Iya. Jadi Loadingnya lama ya, masya Allah. Baiklah, sahabat Quran dimanapun Anda berada, demikianlah obrolan santai kita bersama Ustadz Haikal Hasan. Insya Allah, mudah-mudahan dari obrolan yang sangat singkat ini bisa teman-teman semua ambil ibroh pelajaran Amin, dan ya bisa Allah. menjadi inspirasi Ya Rob. untuk kita semua. Demikian Ustadz Haikal, terima Allah. kasih banyak Sama-sama, sudah sama-sama. bertandang di tempat kami yang sangat sederhana ini. Masya Allah. Insya Allah doakan Ustadz. Insya Allah. Insya Allah dari majelis yang kecil ini bisa kita kembangkan potensi dakwahnya di Purwakarta nanti Ustadz. Amin ya Allah. Alhamdulillah kita sedang bangun masjid sahabat di sana. Yuk kita gotong bareng-bareng dan tanahnya itu juga sudah kita balik nama Ustadz menjadi sertifikat wakaf. Oh, Jadi Masya Allah. kenapa kita balik nama? Agar saya nggak bisa milikin Ustadz. Anak-anak keturunan saya juga nggak bisa milikin. Nih pengurus yang lain juga nggak bisa milikin. Kita kembalikan kepemilikannya kepada umat. Allah Kak. Nah kita benerin manajemennya, kita rapihin sistemnya. Nanti saya sudah nggak ada, generasi pertama ini pengurus sudah nggak ada, sistem manajemen yang akan jalan. Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Dan doa antum juga akan mengiringi Insya perjalanan Allah. dakwah Khabar kita. kalian. Baik, demikian sahabat Quran dimanapun Anda berada, ngobras kita kali ini Insya Allah sampai jumpa di ngobras kita bersama tokoh-tokoh kita yang lain di ngobras kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz.